Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala bi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Haqqul Yaqin, bil khusus yang hadir taklim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita tersanjungkan ke hadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Qur'an dengan pembahasan surah An-Nur di ayat 35. Surah An-Nur di ayat 35 yang diawali dengan kalimat Allahu nurus samawati wal ardh. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah hingga Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, serta hati yang lapang guna untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisyafaati Rasulillah wa barakatihi ma'rifata tafsir wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi. Silakan diperhatikan surah Nur ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi juzajah. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi diantaranya ada Allahu, Allahu, hamzah di fathah dibaca a, jangan o. Maka kalimat adzan itu Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan Allahu akbar, Allahu akbar, tapi Allahu akbar, Allahu akbar. Yang kedua, Allahu akbarnya tidak dihidupkan hamzahnya karena diwasal dari ra-nya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah, karena dari akbaru. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Zujajah, jujuza, zazaja, zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawbun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaytunatin la syarqiyah. Zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyatin yakadu zaituha yudhi. Mad wajib muttasil. Mantubi di ketemu hamzah dalam satu kalimat. Yudhi walau lam tamsashu nar. Nurun ala nurin yahdillahu li nurihi man yasha'. Kena hamzahnya, tanwinya cuma, harokatnya cuma satu, yasha'u, maka ketika diwaqafkan berubah menjadi sukun, yasha'. Tapi kalau hamzahnya harakat fathah dua, tanwin fathah, maka menjadi mad iwad, yasha'a. Wa yadribullahu al-amsala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Wa yadribu, mohon dengan hormat, dodnya jangan dikolkolahkan. Karena dod bukan huruf qalqalah. Jangan sampai terdengar bacaan wa yadribu. Jangan. Karena dod bukan huruf qalqalah. Bacalah tanpa pantulan qalqalah. Wa yadribullahu al-amsala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله
fadli, jangan sampai kedengar padli, tapi bacalah fadli. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan diperhatikan, sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wa la gharbiyah. Zaitunatin la syarqiyatin wa la gharbiyatin yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nurin yahdillahu li nurihi man yasha'. Wa yadribullahu al-amsala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil-ghuduwwi wal-asal. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an zikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wa la gharbiyyatin. Zaitunatin la syarqiyatin wa la gharbiyatin yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nurin yahdillahu li nurihi man yasha'. Wa yadribullahu al-amsala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil-ghuduwwi wal-asal. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an zikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. نور يهدي الله لنوره من يشاء إقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار Kali Bismillahirrahmanirrahim. ورية زيتونة نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وإقام الصلاة
fadli. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah lah yang menerangi samawati, langit, wal ardi, dan bumi. Ay munawwiruha. Allah yang menerangi langit dan bumi. Dengan cara apa Allah menerangi langit dan bumi? Bisyamsi. Siang Allah terangi langit dan bumi dengan adanya matahari. Wal qamari, Allah terangi malam, bumi dan langit dengan adanya bulan. Dan begitu juga masalun nurihi, perumpamaan cahaya Allah, ay sifatu fi qalbil mu'mini, di hati orang yang beriman, kamishkatin, seperti mishkah. Apa itu mishkah? Sebuah lubang yang tidak tembus. Hiya al-qanadil. Biasanya lubang itu dipasang di dinding, cuman tidak tembus ke arah sana. Hanya satu arah tembusnya. Dinding dilobangin, karena di Arab itu dindingnya tidak 14 cm, tapi 20 cm lebih tebal, karena terbuat dari batu. Kalau kita dari hebel 10 cm tambah plesteran 2 cm 2 cm, jadi 4 cm, 10 dari tambah 4 jadi 14. Kalau di Arab itu dindingnya terdiri dari bongkahan batu, dan batu itu nggak bisa ditipiskan seperti hebel. Maka dindingnya itu sampai 20-30 cm. Nah, dilobangin, di situ ada tempat barang, bahkan lemari di situ. Di sini dikatakan misbah, kamishkatin pin misbah, seperti lampu yang ada di mishkat, lubang itu. Dan lampu itu al-misbahu fi juzajah. Lampu itu ada di dalam kaca. Ka'annahu kaukabun durriyun. Seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan nyala dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun, dan tumbuh tidak sebelah timur dan suatu dan tidak pula sebelah barat. Logikanya, lampu yang ada di dalam kaca yang diletakkan di mishkat itu mustahil bisa dimatikan oleh tiupan angin, karena lampu itu ada di dalam kaca, kaca itu ada di dalam mishkat, mishkat itu ada di dalam kamar, kamar itu ada di dalam ruangan, dan ruangan itu ada di dalam rumah. Sebesar apapun angin di luar tidak akan mematikan, memadamkan lampu yang ada di mishkat. Begitu juga cahaya Allah sudah masuk ke hati orang yang beriman, tidak akan mati. Walaupun didera musibah, didera angin, didera panas,
sampai mati pun dia akan mengatakan la ilaha illallah. Seperti saudara-saudara kita di Palestina, sampai mati tidak akan melepaskan keimanannya, karena keimanan adanya di hati, hati itu ada di rongga tubuh, tubuh itu dililit oleh kulit, daging dan lain sebagainya, maka cahaya Allah yang ada di sana tidak akan mati dan bercahaya terus menerus, dan bahkan cahayanya nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Sekarang kalau kita katakan seterang apapun cahaya, Bapak mau berimajinasi terserah, cahaya apalah terserah. Ada enggak yang cahaya menembus lintas negara? Cahaya di Malaysia masuk ke Indonesia, ada enggak? Tidak ada. Tetapi cahaya Allah nurun ala nur. Al-Quran diturunkannya di Mekah, cahayanya, sinarnya sampai ke Indonesia, yang padahal kita tidak pernah ketemu Nabi Muhammad SAW, walaupun pengen. Tidak pernah ketemu dengan sahabat Nabi Muhammad SAW, tidak pernah ketemu dengan keluarga Nabi Muhammad SAW, tapi di hati kita diterangi oleh cahaya Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yang lokasinya di antara Mekah dan Madinah. Nurun ala nur. Cahaya apa yang bisa menembus antar benua? Maka yahdillahu linurihi may yasha. Allah akan memberikan hidayah, menunjukkan, memberikan petunjuk linurihi, kepada cahayanya Allah, may yasha, kepada orang yang Allah kehendaki. Walaupun orang itu dekat dengan Rasulullah SAW, tetapi kalau Allah tidak menghendaki memberikan cahaya ke dalam hatinya, maka tidak mungkin orang itu dapat cahaya, walaupun fisiknya dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Seperti pamannya, baik Abu Jahal maupun Abu Lahab, paman Rasulullah, dekat dengan Rasulullah. Tapi Allah tidak yahdillahu nurihi may yasha, tidak memberikan hidayah. Tetapi kita yang jauh, yang beberapa mil, berapa ratus kilo, berapa lebih kilo dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Indonesia, bahkan jarak tempuh pesawat aja 8 jam, jarak perbedaan waktu saja 4 jam, tapi alhamdulillah mayoritas bangsa Indonesia ditembus oleh cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertanda bahwa orang Indonesia, warga Indonesia mendapat yahdillahu li nurihi may yasha. Mudah-mudahan untuk selamanya sampai yaumil kiamat bangsa Indonesia mayoritas penganut agama Islam, agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yadribullahu al-amsala linnas, dan Allah membuat contoh, berbagai macam contoh linnasi, kepada manusia. Allahu bikulli syai'in alim, karena Allah Maha tahu terhadap segala sesuatu. Maka kalau kita lihat di layar, wallahu yahdillahu, Allah memberikan hidayah, linurihi, kepada cahaya Allah. Apa yang dimaksud dengan cahaya Allah di dalam Al-Quran? Tafsirnya dinil Islam. Cahaya Allah itu adalah berupa agama Islam. Maka orang yang tidak Islam disebut kafir. Kafir itu artinya tertutup,
Karena mereka masih tertutup dari cahaya Allah, tertutup dari agama Islam. Kata kafir bukan penghinaan, tapi memang mereka masih tertutup hatinya untuk menerima cahaya Allah, untuk menerima agama Islam. Walaupun mereka sebagian sudah percaya terhadap kehebatan Islam. Bertasbih fi buyutin, kepada Allah di masjid-masjid yang Allah telah perintahkan. Muta'alikun biyusabil ati, fi buyutin terdiri daripada huruf jar dan majrur. Ketika ada huruf jar dan majrur, ada takluk. Takluknya kemana? Kepada yusabihu. Yusabihunya di mana? Nanti sebentar lagi akan dibahas. Orang-orang bertasbih fi buyutin, di dalam rumah. Yang dimaksud rumah di sini diterjemahkan, di terjemahnya adalah di masjid-masjid yang telah diperintahkan Allah untuk dimuliakan. Fi buyutin, ditafsirnya tidak mesti di masjid, bisa di rumah pribadi kita membaca tasbih sebanyak-banyaknya. Karena di rumah pribadi juga Allah mengizinkan antur itu azima, membaca tasbih mengagungkan Allah, wa yudhkara fiha ismuh, dan disebut nama Allah di rumah kita masing-masing, fi'il guduwi, di waktu pagi, wal asal, dan di waktu sore. Bul guduwi al masdarun bimaknal ghadat al bikri, pagi-pagi, wal asal al asyaya min ba'di zawal, setelah tergelincirnya matahari. Nah, janji Allah bagi orang yang mau menjawab tasbih, lagi-lagi apalagi rijalun, laki-laki, la tulhihim tijarah, yang tidak dilalaikan oleh perniagaan. Bukan berarti tidak berniaga, bukan berarti tidak berdagang, tapi tidak lupa diri, lupa Allah kena dagang. Dagang itu hanya diposisikan sebagai syariat. Harta itu hanya diletakkan di tangan, bukan di hati. Tijarah wala bayun, dan tidak pula jual beli, andikrillah, sampai melupakan Allah, sampai melupakan dzikir kepada Allah, wa iqamis shalah, dan sampai melupakan sholat, wa ita'iz zakah, dan sampai melupakan mengeluarkan zakat, ya khafuna yauman, mereka selalu berzikir karena mereka takut akan suatu hari, tataqallabu tadribu, bergejolak fihi, dalam hari itu, al-qulubu, semua hati, wal absor, dan pandangan manusia, minal khawfil qulub bainan najata wal hilal, wal absor bainan nahiyatil yamin wasyimal, ya wa huwa yaumul qiyamah. Nah, orang-orang yang semacam itu hidupnya lebih mengutamakan ibadah daripada kerja. Hidupnya lebih mengutamakan tasbih daripada bisnis. Dasarnya ya khafuna, takut dari hari kiamat nanti. Maka Allah liyajziyahumullahu ahsana ma amilu, Allah akan membalas dengan kebaikan yang mereka lakukan.
Apalagi mereka mengerjakan itu supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik. Harapan manusia yang dzikir kepada Allah, mengharap pahala dari Allah yang lebih baik, maka wa yazidahum min fadlih, Allah akan memberikan lebih daripada apa yang mereka harapkan. Pasti Allah memberikan lebih. Sebagaimana belum lama ini saya jelaskan tentang kehidupan guru saya, Kiai Haji Jazuli Mustafa. Setiap hari hanya ngajar santri-santri dan santri. Setiap hari pagi, siang, sore, malam hanya ngaji dan ngaji. Beliau tidak pernah punya sawah sepetak pun. Beliau tidak punya pernah kebun secuil pun. Beliau tidak pernah bisnis apapun. Kesehariannya ngaji dan ngaji bersama kami, bersama santri. Berapa anak beliau? Jumlahnya ada 16. Sampai sekarang 13 meninggal, 3 meninggal dan 13 hidup. Dan sekarang yang anak yang 13 itu subhanallah, semuanya jadi ulama. Ekonominya, rumahnya bagus, mobilnya nongkrong, kehidupannya alhamdulillah. Salah satu putra beliau yang mungkin di antara bapak-bapak pada kenal itu Kiai Haji Asep Jazuli atau Asep Dimyati, itu putra beliau. Sampai sekarang tidak pernah bisnis, sampai sekarang tidak pernah ke sawah, sampai sekarang tidak pernah berkebun. Ini Allah yang menjanjikan. Ketika kita meminta kepada Allah 10, wa yazidahum min fadli, Allah pasti memberikan kepada kita 15. Ketika amal kita nilainya nyampe 20, pasti Allah memberikan kepada kita 25. Wa yazidahum min fadli. Dan ini kesimpulannya yang sering kita minta kepada Allah, wallahu yarzuqu may yasha. Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang Allah kehendaki bighairi hisab, tanpa bisa diduga-duga, tanpa bisa dikira-kira. Ela aywasiu, Allah memberikan kejembaran rezeki kepadanya. Ka'annahu, seakan-akan la yuhsabu ma yunfiquhu, tidak menghitung apa yang diinfakkan oleh mereka. Dan itu bukan satu-satunya kiai yang hidup begitu. Di daerah saya, di daerah Banten, banyak kiai yang kehidupannya hanya seperti ngaji dan ngaji. Tapi ekonominya tidak pernah ketinggalan sama orang yang bisnis. Kenapa? Allah sudah berjanji liyajziyahumullahu ahsana ma'amilu wa yazidahum min fadlih. Oleh karena itu saya harapkan kepada bapak-bapak, silakan bapak kerja, silakan bapak bisnis, silakan bapak dagang, tapi semua aktivitas duniawi jangan sampai mengalahkan perintah Allah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah semua itu hanya untuk mengisi kekosongan waktu. Utamakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuai janji Allah di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya tidak semata aku khalaqtu, ciptakan jinna manusia wal insa jin dan manusia illa liya'budun, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah kita satu hari satu malam itu cuma 5 waktu, masih banyak waktu yang kosong. Silakan untuk bisnis, silakan untuk jual beli, silakan untuk berdagang, silakan untuk berkarya, tapi itu jadikanlah sebagai selingan dalam kehidupan kita. Itu sebagai hiasan dalam kehidupan kita. Utamakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian pada malam ini
disertai dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu melaksanakan apapun yang Allah perintahkan buat kita dan mampu menjauhi apapun yang Allah larang dari kehidupan kita, karena tugas kita sebagai manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, itulah suguhan taklim pada kesempatan malam ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wala minkum. Assalamualaikum.